Shalom. Salam. Gembala Sidang dan Majelis mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat dalam ibadah kita pada pagi hari ini di dalam Minggu Paskah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa. Tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Untuk bacaan responsoria kita pada minggu hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Untuk bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita akan bacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihak aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bersama-sama, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Gloria Patri. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Kita akan menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami percaya ya Tuhan,
bahwa doa kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Doa kami kepada Tuhan akan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, pada pagi hari yang kudus ini, ketika kami merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing sampai pada saat ini. Walaupun di tengah segala masalah, keadaan yang tidak menyenangkan bagi kami mungkin, tetapi kami boleh tetap merasa sukacita di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyatukan hati dan iman kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi sakit penyakit yang sedang melanda di berbagai kota, berbagai provinsi, berbagai negara ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menilik kami, Engkau mendengarkan seruan doa kami Bapa. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan semua menteri dan aparat negara dari pusat sampai ke seluruh daerah. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kuasa-Mu. Biarlah mereka senantiasa boleh merencanakan dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk memutus rantai penularan COVID-19, sehingga semakin hari semakin berkurang mereka yang sakit, dan akhirnya kami boleh mengalami pulih kembali seperti sedia kala oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan setiap dokter dan perawat, semua tenaga medis, semua rumah sakit, semua peralatan dan obat-obat yang digunakan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, supaya melalui semua usaha ini Tuhan akan memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi kami. Tuhan, kami berdoa khususnya para pasien yang sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau melawat mereka Tuhan, kiranya Engkau menopang mereka ya Bapa. Berikanlah kekuatan iman kepada mereka, pengharapan yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam hati mereka. Bila mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di mana anggota keluarganya telah dipanggil Tuhan, telah meninggal oleh karena sakit penyakit ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menghibur dan menguatkan mereka, bila mereka boleh menatap hari esok bersama-sama dengan Tuhan. Ada harapan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam segala pelayanannya di tengah-tengah zaman yang sulit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan dan majelis dan semua pengurus yang ada Tuhan. Kami boleh bijak dan penuh kuasa Tuhan di dalam menghadapi situasi pada saat ini. Kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, kami tetap dapat melayani Tuhan, kami tetap dapat memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa, jikalau ada kami yang mengalami kesulitan, mohon kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih ya Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka yang beribadah di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Biarlah melalui kesempatan-kesempatan seperti ini, rumah tangga, keluarga-keluarga jemaat kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan, dibangkitkan imannya oleh Tuhan. Mereka boleh duduk dekat kepada Tuhan, mereka boleh senantiasa belajar dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau akan menyertai, memelihara mereka dalam rumah tangga, di dalam segala pekerjaan dan usahanya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami sekalian. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya badai ini pasti berlalu. Kami boleh mendapatkan
pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita kembali muji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Seperti-Mu Yesus untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Demikian pula Tuhan, kami mempersembahkan hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya.
Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia, dan mengaruniakan kemampuan dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada Minggu Paskah ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria mendengar suara malaikat, suara Tuhan yang dia tidak mengerti dan tidak mengenalnya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ada suara yang menyapa dia ketika ia datang ke kubur itu pagi-pagi pada hari yang ketiga. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itulah pertanyaan yang didengar oleh Maria ketika ia datang pagi-pagi benar ke kuburan Yesus. Saudara-saudara, mengapa Maria menangis? Mengapa Maria menangis pada waktu itu? Kalau kita melihat konteks di dalam pembacaan Alkitab ini, di sana kita bisa menduga bahwa Maria menangis oleh karena jenazah Yesus telah hilang dan ia menduga diambil oleh orang. Saudara-saudara, Maria datang dan ternyata jenazah Yesus tidak ada di dalam kuburan itu, sehingga ia menduga bahwa orang telah mengambilnya. Itulah sebabnya ketika ia ditanya, dia mengatakan, "Di mana engkau meletakkan jenazah Yesus itu?" Saudara-saudara, hal yang kedua, Maria menangis oleh karena ia merasa sangat berduka. Maria merasa sangat sedih, ia merasa kehilangan Yesus yang sudah dikenalnya selama beberapa waktu. Oleh karena itu ketika ia datang di dalam kuburan itu, Maria berurai air mata.
Saudara-saudara, jikalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, pasti kita akan merasa berduka. Apalagi di dalam hari-hari yang masih dekat itu. Itulah sebabnya Maria menangis ketika datang ke kuburan Yesus. Saudara-saudara, kemarin saya melihat di YouTube kesaksian daripada Andi Noya, host atau pemimpin acara daripada Kick Andy. Dia mengatakan bahwa ada suatu luka di dalam hati dan kehidupannya mengenai kematian ayahnya. Oleh karena apa, saudara? Karena ayahnya meninggal ketika Andi Noya ini sedang di dalam pertikaian dengan ayahnya. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu dia masih STM, lalu tinggal dan sekolah di Jayapura bersama ibunya. Dia mengatakan bahwa saya berasal dari keluarga yang sangat kekurangan. Boleh dibilang keluarga yang tidak mampu. Ayahnya bekerja sebagai tukang servis mesin ketik manual zaman dulu. Saudara-saudara, dia mengatakan bahwa beberapa minggu sebelumnya dia sudah menabung uang untuk menonton tinju yang ada di kota itu. Tetapi pada hari ketika dia akan menonton tinju, ayahnya melarang dia pergi. Ayahnya mengatakan bahwa kamu harus di rumah menemani ibumu. Kebetulan ibunya baru datang dari luar provinsi ke Jayapura. Nah, disitulah terjadi percecokan antara Andi Noya dengan bapaknya. Lalu kemudian mungkin ayahnya marah besar ketika Andi Noya melangkah keluar dari ruang tamu rumah mereka. Bapaknya jatuh ambruk ke lantai dan beberapa saat kemudian meninggal. Dia mengatakan kalau ayah saya meninggal di dalam keadaan kami tidak bertikai, saya tidak terlalu berduka dan sakit seperti ini. Dan itu bertahun-tahun masih dibawanya dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi, lalu dia katakan, oleh karena itu saya nasihatin kamu yang punya orang tua, kasihilah mereka dengan sungguh. Saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan ini. Mengapa Maria Magdalena menangis di depan kubur Yesus? Oleh karena jenazah Yesus sudah hilang menurut dugaannya. Oleh karena ia merasa sangat berduka kehilangan orang yang dia cintai. Tetapi alasan yang ketiga lebih penting, yaitu bahwa karena Maria Magdalena sedang diliputi oleh ketakutan yang amat sangat. Bagaimana ia harus hidup tanpa Yesus? Saudara-saudara, yang lebih dalam daripada tangisan itu adalah karena Maria sedang diliputi bukan hanya oleh kesusahan dan kesedihan, tetapi dia sedang diliputi oleh rasa takut. Yesus sudah mati, jenazahnya pun tidak ada. Bagaimana aku menghadapi hari esokku? Saudara-saudara, mengapa demikian? Oleh karena Maria yang dicatat di sini adalah Maria Magdalena. Di dalam Alkitab pada zaman Yesus ada banyak perempuan-perempuan bernama Maria. Tetapi Maria yang datang ke kuburan Yesus ini, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah Maria Magdalena. Jikalau kita mencoba untuk menghubungkan dengan Markus pasal 16 ayat 9, maka di situ kita menemukan bahwa Maria Magdalena ini adalah perempuan yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat yang merasuk dia. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita melihat bahwa Maria Magdalena mempunyai kehidupan di masa lalu yang sangat kelam, yang sangat pahit, yang penuh dengan penderitaan dan tanpa harapan sebelum ia berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Maria dirasuk oleh setan
Kalau kita baca Markus pasal 5 ayat 2 sampai 5, orang yang dirasuk setan tidak sadar. Ia berjalan, dikatakan Markus pasal 5, ada seorang dirasuk setan, dia jalan dengan telanjang, tidak ada rasa malu, lalu dia jalan tidak menentu. Orang yang dikuasai oleh iblis, ia tidak merasa malu, ia tidak merasa takut, ia tidak mengerti akan hidupnya, ia berjalan tanpa tujuan. Lalu Alkitab berkata bahwa seringkali orang dirasuk setan itu sering memukul-mukul, menyiksa dirinya, membinasakan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Maria di masa yang lalu adalah seorang yang dikuasai oleh roh jahat. Ia tidak mengerti akan arti hidup, dia tidak mengerti tentang tujuan hidup. Di dalam ketidaksadarannya justru iblis mendorong dia untuk merusak dan membinasakan dirinya sendiri. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa perjumpaan Maria dengan Yesus, Maria telah dibebaskan dari belenggu iblis. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, itu sebabnya sekarang ketika Yesus tidak ada, Maria tiba-tiba diliputi oleh rasa takut yang luar biasa. Bagaimana aku bisa menghadapi hari esokku tanpa Yesus? Bagaimana aku bisa hidup pada hari-hari ke depan tanpa Yesus yang menyertai aku? Kalau dulu aku dikuasai, dibelenggu oleh iblis, tanpa sadar aku merusak diriku sendiri, dan Tuhan Yesus sudah datang dan melepaskan kuasa kegelapan itu daripadaku. Tetapi sekarang Yesus sudah mati dan jenazahnya pun tidak ada. Saudara-saudara, apalagi kalau kita menghubungkan dengan Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Mungkin Maria Magdalena kemudian teringat akan pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata, apabila roh jahat keluar daripada seseorang, lalu kemudian roh jahat itu mengembara ke sana kemari, lalu kemudian dia kembali, ternyata rumahnya yang dulu itu kosong, maka dia akan mengajak roh jahat yang lain dan mereka akan menguasainya dan hidupnya akan semakin lebih parah. Saudara-saudara, mungkin Maria Magdalena membayangkan, jikalau tanpa Yesus, roh jahat itu akan kembali menguasai, merasuk hidupku, dan aku akan semakin menderita. Saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan, oleh karena di dalam kesedihan dan ketakutannya itu kita melihat Yesus kemudian bertanya untuk menyadarkan Maria. Yesus katakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Yesus berdiri di hadapannya, tetapi Maria Magdalena tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Yesus mengatakan, "Ibu, mengapa engkau terus menangis? Siapa sebenarnya yang kau cari? Bukankah aku Yesus Kristus yang sudah bangkit dan berdiri di hadapanmu?" Saudara-saudara, air mata kedukaan, kekhawatiran dan ketakutan, keputusasaan yang terus mengalir di mata Maria Magdalena membuat ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa Yesus yang sedang berdiri di hadapannya dan berbicara serta menyapa dia. Saudara-saudara, Yesus kemudian memanggil namanya Maria. Maria sangat mengenal suara Yesus itu. Ia berpaling dan menjawab, "Rabuni," artinya guru. Ketika Yesus memanggil namanya, maka Maria segera mengenali siapa yang berbicara kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seketika itu juga lenyaplah segala ketakutan, segala air mata, segala keputusasaan Maria.
diganti dengan sukacita dan pengharapan yang luar biasa. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mendengar sebuah lagu yang berkata, karena Yesus hidup ada hari esok. Karena Yesus hidup ada jaminan bagi saya untuk menghadapi hari-hari di depanku. Saudara, kita menyanyikan sebentar lagu ini ya. Because He live, I can face tomorrow, di dalam bahasa Indonesia. Ya, kita nyanyikan bersama. Nah, kalau Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia refnya sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, inilah arti daripada Paskah, bahwa Yesus bangkit, Dia hidup, Dia berkuasa, maka ada jaminan dan pengharapan yang pasti bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat tepat bagi kita. Bukan hanya saudara dan saya, bukan hanya bangsa dan negara kita, tetapi bagi semua bangsa di dunia ini. Wabah COVID-19 telah menggoncangkan semua sendi kehidupan manusia. Baik di dalam kesehatan, ada ancaman penyakit yang begitu serius. Ada orang-orang yang tidak berdaya dan akhirnya mati di dalam wabah ini. Kita melihat bahwa dampak ekonomi juga sedemikian hebat. Semua perusahaan, semua toko, semua hotel, semua restoran harus tutup untuk memutus rantai penularan itu. Mengakibatkan banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Orang menjadi bingung dan khawatir bagaimana hidup pada hari esok. Saudara, baik sebagai seorang pengusaha yang besar, yang mempunyai modal yang banyak, tetapi oleh karena tidak ada proses penjualan, mereka harus menanggung kesulitan dan kerugian yang hebat. Apalagi bagi mereka yang mengandalkan upah setiap hari untuk makan sehari-hari. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang tukang ojek dan kami sempat ngobrol sebentar. Saya tanya bagaimana sebelum ada wabah penyakit dan saat ini. Dia bilang, "Pak, kalau sebelum ada wabah penyakit, satu hari saya bisa dapat 200 ribuan rupiah. Kalau saat ini 30 ribu pun susah. Apalagi sekarang semakin diperketat dan tidak ada orang yang memakai jasa." Lalu dia mengatakan satu kalimat, "Untuk 100 ribu rupiah membeli beras bagi keluarga saya untuk makan 1 minggu, itu sudah sulit."
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara pada saat ini. Mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit. Jikalau saudara sedang menghadapi penyakit yang serius, dokter mengatakan ini kanker stadium akhir. Saudara begitu syok, bagaimana aku harus menghadapi hari esok? Ketika saudara dan saya menghadapi kenyataan bahwa semua usaha dan pekerjaan kita harus berhenti sejenak. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, pada hari Paskah ini, ketika kita merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Yesus yang tergantung di atas kayu salib, kemudian mati dan dikuburkan, bukanlah Yesus yang tidak berdaya. Pada hari yang ketiga Alkitab mengatakan ia bangkit, dia hidup, dan dia akan menyertai umatnya untuk selama-lamanya. Amin. Jikalau Tuhan Yesus pada masa itu dapat bangkit, maka itu menjadi suatu pernyataan bahwa Tuhan dapat menolong kita di dalam segala pergumulan hidup kita. Amin. Saudara-saudara, apa masalah hidup manusia? Dari yang kecil sampai yang besar, akhirnya mentoknya adalah kematian, di mana tidak ada seorang pun yang berdaya untuk melawannya. Tetapi masalah yang sangat fatal itu telah dikalahkan oleh Kristus. Yesus telah bangkit dan menyatakan kuasanya untuk menjadi jaminan bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, saya lanjutkan kesaksian Andi Noya di sebuah gereja. Dia mengatakan bahwa saya dari keluarga miskin. Ayah saya kerjanya menjadi tukang servis mesin ketik. Penghasilannya sangat kecil. Maka saudara-saudara, pada waktu dia STM sudah berusaha untuk mencari uang sendiri. Akhirnya dia tidak bisa meneruskan sekolahnya. Tetapi kemudian dia bisa menuliskan cerpen, dikirim ke media massa, dimuat. Dari situlah sedikit penghasilan itu digunakan dia untuk kuliah. Tetapi kuliah pun akhirnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia terpaksa harus berhenti. Saudara-saudara, yang mau dia katakan adalah, dari keluarga yang miskin, dengan susah payah aku sekolah dan kuliah. Kuliah tidak bisa selesai, S1 sarjana tidak bisa selesai. Lalu kemudian mengatakan apa? Tetapi itu bukan berarti bahwa aku tidak mempunyai masa depan. Ternyata Tuhan menolong dan membimbing dan memberkati saya. Saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara? Dalam segala proses itu secara singkat kemudian dia bisa menjadi wartawan. Lalu kemudian akhirnya dia bisa menjadi pemimpin redaksi dari majalah, dari televisi, RCTI, dari televisi. Lalu di dalam kesaksian itu dia mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin redaksi itu adalah jabatan yang tertinggi di dalam perusahaan itu. Dia mengatakan, saya tidak bisa mengira dan membayangkan saya yang tidak lulus S1 memimpin perusahaan yang besar, dan di bawah saya itu ada staf yang sudah S2, yang doktor, dan saya yang menjadi pemimpinnya. Lalu dia mengatakan Tuhan terus memimpin dan memberkati. Akhirnya dia bisa menjadi pembawa acara Kick Andy yang berjalan sampai 14 tahun. Dan bagaimana Tuhan memberkati hidupnya dengan luar biasa. Saudara-saudara, dia mengatakan semuanya itu bukan karena kemampuan saya, tetapi karena pertolongan, kemurahan, dan berkat daripada Tuhan. Amin. Saya yang tidak lulus S1 menjadi pemimpin redaksi, dan di bawah saya ada S2, ada doktor dan sebagainya yang saya pimpin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saat ini saudara berada di dalam kesulitan, di dalam masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya, jangan pernah kecewa dan putus asa. Pandanglah kepada Yesus yang telah bangkit, karena di dalam Dia ada kuasa, pertolongan, dan berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena Dia hidup, ada hari esok bagi aku. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, yang terakhir, yaitu kita melihat di dalam pasal 20 ayat 17. Di situ saudara-saudara, ketika Maria Magdalena di dalam kegembiraannya berjumpa dengan Yesus yang bangkit, kemudian dia ingin memeluk Yesus, maka pasal 20 ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, janganlah memegang aku sebelum aku pergi kepada Bapa. Saudara, Maria sangat senang. Ia menemukan Yesus yang bangkit. Ia segera ingin memeluk Yesus. Namun Yesus melarang dia dan berkata, jangan memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mau meneliti Alkitab, maka perkataan Yesus ini sedikit kesulitan. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan masa di mana Yesus sudah bangkit sebelum Yesus naik ke surga, ada peristiwa-peristiwa tertentu di mana Yesus membiarkan orang memeluk, menjamah Dia. Dalam Matius pasal 28 ayat 9, walaupun Yesus belum terangkat naik ke surga, Alkitab mencatat di situ bahwa orang banyak itu mendekati Yesus dan memeluk kakinya dan menyembah Dia. Dan Yesus membiarkan orang banyak memeluk kakinya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 27, ketika Thomas mengatakan, aku sekali-kali tidak percaya jikalau aku belum melihat Yesus yang bangkit dan menjamah bekas lukanya di lambung, bekas paku di tangannya. Saudara, Yesus tiba-tiba hadir di situ dan berkata kepada Thomas, Thomas, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah kepada bekas paku dan bekas lambung yang ditusuk ini, supaya engkau jangan tidak percaya lagi. Lalu Thomas mengatakan, Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara, mari kita melihat bagaimana kita mengartikan peristiwa ini, dan nanti kita akan melihat rema yang mau dipesankan kepada kita. Saudara, di dalam buku-buku di mana para ahli memberikan jalan keluar, ada yang mengatakan bahwa itu artinya adalah makna secara rohani, bukan secara fisik Yesus sebelum terangkat naik ke surga, tetapi hanya secara rohani. Yesus baru bangkit dan Ia belum sempat mengadakan persekutuan dengan Allah Bapa. Tetapi setelah Yesus mengadakan persekutuan dengan Allah Bapa secara rohani, maka Yesus memperbolehkan orang-orang menjamah Dia. Saudara-saudara, saya kira ini bukan arti yang benar, ya. Yang kedua adalah kesalahan di dalam penyalinan dari naskah-naskah yang tua. Karena tidak mudah untuk dibaca, maka yang seharusnya me apto, jangan memegang aku, kemudian disalin menjadi me to, jangan takut. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya bukan jangan memegang aku, tetapi jangan takut. Jangan takut, Maria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban yang kedua ini pun menurut saya tidak benar. Oleh karena penyalinan Alkitab ini dilakukan dengan amat sangat teliti. Setiap kalimat, setiap kata, dan setiap huruf diperhatikan dengan baik. Dan kita tahu bahwa penemuan daripada naskah-naskah kuno, ternyata catatan itu benar. Nah, saudara-saudara, alasan yang ketiga atau pendapat yang ketiga itulah yang benar, ya.
yaitu bahwa kalau kita memperhatikan bentuk kalimat tensis daripada kalimat ini adalah present imperative tense. Artinya bahwa Yesus mengatakan, janganlah kamu terus-menerus memegang aku. Maria, janganlah kamu terus-menerus memegang aku. Berhentilah untuk memegang aku. Karena apa, saudara-saudara? Ada sesuatu yang lebih penting yang ingin Yesus katakan kepadanya. Janganlah engkau terus-menerus memegang aku. Ada yang lebih penting yang harus segera engkau lakukan. Nah, itulah kalimat sambungannya. Pergilah kepada seluruh saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa engkau sudah melihat aku yang bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, pesan daripada Tuhan Yesus adalah kepada Maria Magdalena, berhentilah menjamah aku. Pergilah kamu dan beritakanlah kepada orang-orang bahwa engkau telah berjumpa dengan aku. Dan kemudian Alkitab mencatat, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan yang hidup, yang bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah artinya janganlah kamu menikmati sukacita, persekutuan dengan Allah untuk dirimu sendiri, tetapi pergilah, beritakanlah bahwa Yesus telah bangkit, bahwa di dalam Dia ada hidup yang telah mengalahkan maut. Amin. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Paskah artinya jangan menikmati sukacita persekutuan dengan Allah untuk diri kita sendiri, tetapi pergilah dan beritakanlah bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Dia hidup dan Dia telah mengalahkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Paskah yang pertama, karena Yesus bangkit, Dia hidup, ada hari esok bagi aku. Karena aku tidak hidup sendiri, tetapi Dia menyertai aku. Dia akan menolong aku. Dia akan memberkati aku. Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Yang kedua adalah Paskah, artinya pergilah, beritakanlah bahwa Yesus telah bangkit. Di dalam Dia ada hidup, di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kuasa yang merubah hidup manusia, di dalam Dia adalah pengharapan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu pada hari Paskah ini, janganlah kita hanya memikirkan akan pergumulan hidup kita. Janganlah kita hanya memikirkan yang penting aku sudah menjadi orang Kristen, yang penting aku sudah berada di dalam keselamatan bersama Tuhan. Tetapi Yesus katakan, pergilah dan beritakanlah kepada semua orang bahwa aku telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang harus kita berbuat dalam hidup ini? Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, bahkan hidup kita sendiri di dalam dunia ini, pada suatu kali nanti kita akan tinggalkan. Kita harus menghadap kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Apakah yang dapat kita bawa menjadi nilai kekal di hadapan hadirat Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, memberitakan keselamatan kepada orang lain, sehingga mereka pun percaya dan mengenal Kristus, dan mereka pun diselamatkan oleh Allah. Tuhan Yesus katakan, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi jiwanya binasa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu jiwa yang diselamatkan, kata Yesus, ia lebih berharga dari seluruh dunia ini. Amin. Hidup kita penting, pekerjaan kita penting, keluarga kita penting,
tetapi semuanya itu akan ada masanya, harus kita tinggalkan. Yang kekal yang kita bisa bawa adalah pelayanan kita di dalam membawa keselamatan bagi banyak orang kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Pada hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari Paskah yang penuh dengan sukacita ini, yang walaupun kami rayakan secara sederhana ya Tuhan, oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi biarlah firman-Mu yang telah diberitakan kepada setiap kami boleh sampai ke dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerahkan setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jikalau ada di antara mereka yang sedang bergumul di dalam kesusahan mereka, baik oleh karena sakit penyakit, oleh karena ekonomi, oleh karena pekerjaan dan usaha mereka yang terganggu, oleh karena keadaan dunia yang sedang tergoncang pada saat ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Kiranya Engkau membangkitkan semangat dan harapan mereka Tuhan. Kiranya Engkau membangkitkan iman, percaya dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, maka aku akan mampu menghadapi hari esok. Ada pertolongan dan berkat yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus membakar hati dan jiwa mereka, membangkitkan semangat mereka Tuhan, untuk memberitakan Injil, bersaksi, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan pengampunan dosa yang sejati. Tuhan, biarlah hidup kami yang satu kali di dalam dunia tidak menjadi sia-sia belaka lewat dan dalam dunia yang fana ini, tetapi hidup kami bernilai kekal. Oleh karena kami sudah memberitakan Injil, kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga hamba-Mu mau berdoa, mengucap syukur untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Iskandar Batubara. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Bobby Jusimon. Kami berdoa untuk anak Kailan Gamaliel Panjaitan. Kami berdoa untuk Bapak Admin. Kami berdoa untuk Saudari Novalita Silalahi. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam hidup mereka sampai pada hari ini. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik. Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala usaha, bahkan segala rencana mereka untuk hari depan mereka. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus Berbangkitlah, dan pada bait yang terakhir jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam kubur gelap Tuhanku Yesus dibaringkan senyap. Tuhan Yesus, bukalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera, maut dan kubur tak berkuasa
Yesus hiduplah. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah, kuasanya amat lenyap, tak bersegah. Mukalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segar, makan kubur tak berkuasa atasnya, musuh manusia dialahkannya, namanya pujilah Tuhan Yesus hiduplah. Amin. Doksologi disertai pengutusan dan berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah si Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan pulanglah saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus telah bangkit. Ia hidup. Ia berkuasa untuk menyertai dan memelihara kita. Karena Dia hidup, ada hari depan bagi kita. Yesus telah bangkit. Pergilah dan beritakanlah Injil, keselamatan bagi banyak orang, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di gereja, saudara yang beribadah di rumah-rumah, saudara berada dimanapun saudara berada. Tuhan menyertai sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai.